Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil semua yang bayina wa mahadina wa jaddi wa jadina wal arsyai wal malaikatil muqarrabin khususan mu'allifatul kitab wa khususan ikhwatin salihah wa sabil hajah syaulul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم رحمنا القبور من الميلاد والمسلمين والمسلمات من مشاهد وغربها خصوصا إلى آبائنا وآبائكم شاول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus pada isteri-isteri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu-cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimahullah ta'ala, yang punya masalah diselesaikan ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah ditimah ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Dan kita doakan selalu dan Allah SWT memberi kemenangan perjuangan rakyat Palestin, dan yang gugur menjadi syuhada, dan Allah segera menghancurkan Zionisya di laknatullah. Syaulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir wa ahlul 'uqdatam min lisani radina billahi rabbil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah bil qur'an maba wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana bil qa'amati qiblata Allahumma akrimna min kamil fahmi akhrujna min dhulmatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ilahna ta maqsuduna wa radaka matlubuna atina mahabbatan wa ma'rifatak Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi alamin. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa sallallahu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma'badu. Al-Mukarramun, para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan pengurusi surau dan sultan kuasanya, muslimin, muslimat, tuan dan puan yang dimuliakan Allah Ta'ala, syukur alhamdulillah. Pagi yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali untuk bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan untuk terus menambahkan investment kita melalui majlis taklim berpandukan sebuah kitab kecil iaitu 40 hadis jalan ke surga. Dan akhirnya nanti kita sedikit akan saya ingatkan kembali apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban. Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Sya'ban, di mana tiap-tiap pagi, petang dan malam selalu diajak doa oleh Pak Imam kita, Allahumma baghfir fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita doa itu kita iringi dengan amalan yang benar, ya. Karena kalau hanya doa saja amalannya tidak ada, kurang bermanfaat. Jadi harus kuat, kerja yang kuat, doa dan tawakal. Baik, Datuk Datin tuan sekalian, kita buka dulu kitab kita 40 hadis jalan ke surga. Terakhir hadis ke-9 ya. 8. Baik. Tajuknya mengerjakan sujud tilawah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a ibnu Adam as-sajda fasajada ya'tazal syaitanu yabqi yaqul ya wailah umira ibnu Adam bis sujud
fasajada falahul jannah wa amirtu bisujud fa abaitu faliyal naru, rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, apabila manusia membaca ayat yang disunahkan sujud tilawah, lalu mereka sujud, syaitan akan lari, menyendiri, dan menangis seraya berkata, alangkah celakanya manusia disuruh sujud lalu mereka melaksanakannya, maka mereka akan mendapat surga. Sedang aku pernah disuruh sujud, tapi aku enggan, maka aku mendapat neraka. Nah, sujud, tuan-tuan sekalian, ada disebut sujud syukur, ada sujud tilawah. Nah, sujud syukur, ada sujud tilawah itu bacaannya serupa, cuman peristiwanya berbeda. Kalau sujud tilawah, tatkala tuan-tuan membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, baik dalam sholat atau di luar sholat, kita disunahkan sujud. Nah, biasanya kita hari Jumat pagi akan dipimpin oleh imam kita baca surah Sajadah. Bila ayat sampai dah sujud, kita terus sujud. Dan ini satu yang alhamdulillah menjadi amalan terutama di negeri Selangor. Alhamdulillah, sujud tilawah. Tapi sujud syukur itu ya sujud karena terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Boleh dilakukan di luar salat atau dalam keadaan wudu atau tidak wudu, tidak menjadi masalah. Asal dapatkan kenikmatan, kita merasa ini anugerah dari Allah taala, sujud syukur. Nah, itu boleh. Tapi yang terbaik tuan sekalian, elok coba dilakukan sujud syukur ini setiap kita lepas sholat. Walaupun itu banyak orang yang mempertikaikan, tapi tuan-tuan tahu kan, sholat adalah satu perbuatan kita yang langsung kita dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kenikmatan yang luar biasa, daripada takbiratul ihram sampai tahiyat kita bicara dengan Allah Taala. Ini anugerah yang luar biasa. Maka selesai wirid dan sebagainya, kita tutup dengan sujud syukur. Nah, itu jadikan amalan yang luar biasa, karena itu kenikmatan yang paling tinggi. Karena kenikmatan yang hebat kan hanya karena kita bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan anugerah dari Allah taala. Tapi kalau karena tidak dibiasakan, kalau kita melakukan orang dianggap aneh. Ini sujud syukur kan dapat nikmat. Lah ini salat kan kenikmatan yang luar biasa. Ya kita yang memulai. Kalau niat kita memulai untuk memberikan satu kenikmatan, kebahagiaan, ya kita dapat ganjaran. Kenapa? Karena Nabi yang bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man albiya ila yaumil qiyamah. Siapa memberi contoh perbuatan yang baik, maka baginya mendapat ganjaran. Dan yang mengikutinya sampai hari kiamat, tidak dikurangi sedikit pun. Dan sujud syukur kan ada ayatnya. Dan kita memulai, memang tidak dibiasa, ya kita memulai. Kalau kita merasa diri kita pemimpin, paling tidak memimpin pada istri dan anak kita dan teman kita. Mau ikut tidak ikut bukan urusan kita, tapi kita memulai. Tapi sebaliknya, man sana sunatan sayatan falai wizru wa ila yaumil qiyamah. Siapa memberi contoh tidak baik, kemudian diikuti yang lain, kita juga dapat dosa. Dan yang mengikutinya sampai hari kiamat. Begitu adilnya Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berani melakukan begitu. Karena yang contoh kita ikuti adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dia berani melakukan sesuatu yang Nabi tidak perintah dan sebagainya, Nabi melakukan. Sayyidina Umar melakukan, terutama dalam penyusunan Al-Quran, mencetak Al-Quran. Itu satu perkara yang Nabi tak perintah. Sayyidina Abu Bakar pun tak berani. Nah, ini kan bagus. Sayyidina Bilal ibn Rabah, belum ada perintah dari para Rasul, belum ajaran, tapi berani melakukan sholat sunnah, syukur wudhu. Dan kita pelajar semua begitu. Di poin-poin macam ini, dan masih banyak lagi. Ulama-ulama besar, cici Sayyidina Umar sendiri, Umar bin Abdul Aziz, sholat sampai 400 rakaat. Itu kalau tuan tengok, apa ini sampai kiamat Anda tidak melakukan.
Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku melakukan untuk karena Allah Ta'ala. Okey. Sujud syukur. Senang aja. Kalau sujud syukur, nawaitu sajidata syukri lillahi ta'ala. Allah Akbar. Bacanya sama dengan sujud tilawah. Sedangkan Allah berfirman, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri atas nikmatku, mesti aku tambah. Kalau tuan grammar bahasa Arab, belajar grammar bahasa Arab, la azidannakum itu lamnya lam taukid ditambah nun taukid sakilah. Benar-benar mesti aku tambah. Nah, coba bayangkan, kita lakukan dong. Itu lakukan. Itu sujud syukur. Boleh dilakukan ada tiap-tiap sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah. Kita biasakan, nanti kalau kita habit menjadi karakter kita, ya senang. Yang belum mulai itu adalah ragu-ragu lah, inilah itu dan sebagainya. Kita kembali pada pendapat Imam Syafi'i. Kalau Tuhan akan melakukan sesuatu kebaikan, masih boleh iya ke jangan-jangan ini itu anda riak, tuan-tuan. Orang riak macam tu akan melakukan aiu babi pun tak payahlah. Allahu Akbar, beres. Itu urusan kita dengan Allah SWT. Orang like and dislike, pro and contra, yes or no, never mind. Namanya manusia, sebaik apapun juga anda mesti dikomplain. Sejelek apapun juga dikomplain. Untuk apa? Mereka tidak memberi kekayaan kita, juga tidak memberi madarat. Yang penting Allahu Akbar, kan ini kan? Jadi punya prinsip yang mantul begitu dalam ibadat. Enggak usah ragu-ragu. Itu ya sujud syukur dan ini sujud tilawah tadi. Baik, terus sekalian. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Quran bil lail sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasyaqqa samahu wa basarahu bihauli wa quwwati wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Akhrajal Hakim. Nah, ini ucapan dalam sujud tilawah atau sujud syukur. Artinya lebih kurang daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata adalah Rasulullah SAW membaca doa ini dalam sujud tilawah pada waktu malam yang bermaksud mukaku telah sujud kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, baik-baik pencipta. Itu artinya sujud tilawah tadi atau sujud syukur. Yang penting datuk, datin dan sekalian kita lakukan. Karena telah melakukan satu perbuatan baik, mesti Allah akan balas. Keterangan. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat 14 tempat sujud tilawah. Sujud tilawah disunahkan kepada pembaca Al-Quran, pendengarnya dan orang yang terdengar bacaan itu atau mustami'. Hukum mengerjakannya adalah sunnah, bukan wajib. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan khutbah Jumat dengan membaca surah An-Nahl. Apabila sampai kepada ayat yang dituntut melakukan sujud tilawah, beliau turun daripada mimbar dan melakukan sujud. Para hadirin yang mendengar khutbah juga sujud bersamanya. Kemudian pada Jumat yang berikutnya, beliau membaca lagi ayat itu dan hadirin pun bersiap sedia untuk sujud. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kita melalui ayat sujud tilawah. Sesiapa yang sujud, maka tindakannya itu tepat. Dan siapa yang tidak sujud, maka tiada dosa atasnya. Lalu Umar radhiyallahu anhu tidak melakukan sujud tilawah. Hadis riwayat Abu Al-Bukhari, sujud Al-Quran nomor hadis 1027. Itu hebatnya sahabat Rasulullah SAW namanya Umar. Kadang-kadang sujud, kadang-kadang tidak. Nah, ini masalahnya. Macam Nabi SAW juga begitu. Kenapa tidak memberatkan dan sebagainya. Jadi itu soalnya. Keberanian Sayyidina Umar melakukan begitu. Tengah-tengah khutbah dia turun sujud. Yang lain pun tidak banyak komen, terus ikut juga sujud bersama. Bukan mengatakannya apa Umar ini, Nabi tak buat, kenapa melakukan gitu? Tak ada pun. Ikut saja. Bahkan apa yang dilakukan Khulafaur Rasyidin itu langsung diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan punya buku 40 hadis akhir zaman, di hadis yang pertama, di situ Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati
wa nassunatul khawrasyidin al-mahdiyyin. Artinya lebih kurang, wajib kalian mengikut sunnah-sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin. Jadi sunnah rasyidin adalah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apa saya lakukan 4 orang ini, itu langsung diiktiraf oleh Rasulullah SAW. Jadi tak usah ragu-ragu. Itu maksudnya begitu. Khulafar rasyidin. Itu jadi kalau dilakukan oleh ini termasuk Sayyidina Umar ini, tuan-tuan sekalian, ada bacaan dalam khutbah terus turun. Sujud syukur, sujud tilawah. Baik. Tujuan kita melakukan sujud tilawah adalah kerana 2 perkara. Pertama, supaya kita tidak termasuk di dalam golongan yang dikeji oleh Allah Ta'ala melalui firman-Nya dalam surah Al-Insyiqaq ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Artinya lebih kurang, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mau taat dan sujud. Ini golongan yang ingkar. Disebut dalam Al-Quran, jadi mereka tidak mau sujud. Jadi mereka adalah orang ingkar. Yang kedua, supaya syaitan melarikan diri, sedih dan menangis dengan sujud yang kita lakukan. Syaitan kesal dengan tindakan sombongnya terhadap Nabi Adam AS. Sesungguhnya kesalahan dan penyesalan syaitan itu sudah tidak berguna lagi. Syaitan mau menyesal Tuhan sekalian, tapi tidak ada gunanya. Namun demikian, ya syaitan itu takutnya hanya kepada Allah Ta'ala. Luar biasa Tuhan sekalian, dia tidak takut pada siapapun juga, takut hanya kepada Allah Ta'ala. Itu tertera dalam surat Al-Hasyr, juzuk 28 tuh, ayat 16 atau 14 tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kamatsali syaitan idza qala lisanan fur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Itu setan tahu menggoda kita, dan ketika dia terprovokasi, tergoda, kita masuk neraka, disiksa, setan datang bukan nak empati dengan kita, bukan nak simpati, bukan nak tolong, tapi malah menghina pada kita dan mengatakan ini bari'um minka, aku bebas dari engkau, aku tak nak tanggung jawab pun, aku bebas. Coba bayangkan. Aku sendiri takut kepada Allah Ta'ala. Ini kurang ajarnya iblis, mengajak kita, tatkala kita terperangkap, dia tinggalkan kita. Malah kita dihinakan begitu. Itu gaya setan sudah diucapkan. Sudah diabadikan Allah Ta'ala. Jadi Tuhan jangan terperangkap dong. Ini setan ada 2 jenis kan. Ada setan kepala gundul, ada setan yang makan nasi kerabu itu. Yang gayanya sama. Aba wastakbaro, sombong dan membangkang dan sombong. Itu kerjanya. Jadi kita aja yang salah, mudah terprovokasi. Soal itu jangan menyalahkan siapapun juga, kecuali salahkan diri sendiri. Sebagaimana saranan Rasulullah SAW, tuba liman syaghalahu aibu wa ayubinas. Bahagia sekali orang pandai mencari kesilapan diri sendiri daripada mencari kesilapan orang lain. Waste time lah Tuhan, dia tak ada masa lah untuk menyalahkan orang lain. Kita yang salah. Karena decision maker ada di tangan diri kita sendiri. Tentang luaran-luaran itu kan, kenapa kita terpengaruh? Quran ada, Rasulullah SAW ada, dasarnya ada, kenapa ikut-ikut? Akhirnya menyalahkan sini, menyalahkan situ. Ada apa ini? Ya nggak bisa. Salahkan diri sendiri. Iblis yang menyesal juga, tidak mau sujud. Tapi penyesalan tidak ada gunanya. Namun tatkala dimasukkan ke neraka, iblis masih sombong lagi. Kenapa? Dia mengatakan, aku dicipta dari api. Kembali ke neraka memang tempat gue, tempat I. Coba bayangkan. Itulah Tuhan sekalian, macam kita kerja, sudah pensiun balik kampung. Balik kampung. Sirih balik ganggang kan begitu. Setan dari api, kembali api memang tempatnya. Yang kita ini, baru pada puntung rokok aja teriak-teriak, sombong pula. Oke, Datuk Datin, Tuhan sekalian Allah Ta'ala. Akhirnya, diisyaratkan kepada orang yang ingin melakukan sujud tilawah, semua perkara yang disyaratkan di dalam solat, yaitu suci daripada najis, ada dalam keadaan berwuduk,
menutup aurat dan menghadap kiblat. Kaifiahnya takbir beserta niat sujud tilawah. Sujud kemudian duduk dan memberi salam. Jadi itu sujud tilawah, Allahu Akbar begitu. Itu sujud tilawah. Tapi kalau sujud syukur berbeda. Tidak ada wudu pun tak apa dan sebagainya sekalian. Itu perbedaannya begitu. Dan sujud syukur itu bebas. Waktunya pagi, petang, siang, malam, apapun itu jadi. Baik. Di dalam sujud itu disunahkan membaca doa seperti hadis riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha di atas tadi. Oke, baik. Hadis ke-9. Tajuknya berpuasa. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah ila ba'dallahu bidzalika yaum wajhahu 'alan nar sab'ina kharifan muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, tidaklah seorang hamba berpuasa pada jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh 70.000 tahun. 70 tahun. 70 tahun disebabkan puasanya pada hari itu. Hadisnya riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Apa jenis puasa? Coba bayangkan sekali. Sebegitu, ya Allah, sikit aja kita puasa, ganjarannya luar biasa. Berkali-kali saya sampaikan pada Dato sekalian, tatkala kita bicara Quran dan Sunnah, kalau bicara ganjaran, nggak usah bingung-bingung. Otak kita nggak usah dipakai, nggak nyampe tuan-tuan. Iya ke, betul ke, tak masuk akal, jangan. Memang akal kita nggak nyampe. Ya ikut saja sudah. Macam ini jadi puasa. Ini puasa lah, apa saja pokoknya puasa 1 hari. Dijauhkan perjalanan 70 tahun di jalan neraka. Kan muat. Apalagi diikuti puasa Isnin, Kamis, Yaumul Bid, bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kan enak itu. Jadi ambil secara am, pokoknya puasa ini ganjarannya. Dan riwayatnya hadis yang paling tinggi nilainya, muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim. Nah, poin walaupun kita tidak hafal hadisnya, tapi pernah mendengar. Terus jadikan pedoman dong. Terus kita berani memviralkan kepada keluarga kita paling tidak, teman-teman kita. Rajin-rajinlah puasa. Terserah puasa situ Nabi Daud, sehari puasa tidak pun boleh. Nah, itu caranya begitu. Kalau Siti Maryam 2 hari puasa, 2 hari tidak. Kalau Nabi kita Isnin, Kamis, Yaumul Bid, itu aja. Terserah tuan dan mau puasanya bagaimana caranya. Ini bulan Rajab ini sudah hampir habis, sudah 23 atau 24 Rajab. Bagaimana? Sudah puasa belum? Paling tidak saya sarankan pada bulannya lepas kurang. Jangan kurang dari 10 hari. Ini sudah 23 hari, takkan 10 hari belum. Nah, karena apa? Karena Anda terprovokasi. Ucapan mana ada asalnya, tak betul lah, inilah, tak sokeh lah dan sebagainya. Last minute tuan-tuan tak puasa. Siapa yang rugi? Rajab akan habis, tapi Anda belum puasa pun. Karena terperangkap dengan pikiran-pikiran picik. Pikiran-pikiran rendahan. Tak adalah hadirnya, solat ini tak ada. Solat 20 sudah belum? Puasa dah belum? Pikirlah tuan-tuan. Kita dah mau mati ni. Banyakkan amal, bukan ngomel. Ngomel aja kerjanya. Karena bicara adalah profesor lah, doktor lah, dari Timur Tengah dan sebagainya. Apa kano ni? Siapa dia? Yang penting kita amal lillahi ta'ala. Full stop. Lillahi ta'ala nuktah. Istilah bahasa sekarang tu. Udah. Yang memberi ganjaran Allah bingung aja. Sekarang tambah lagi. Hujah ini sekarang. Puasa. Bebas puasa apa saja 1 hari akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Masya Allah, luar biasa. Enggak boleh dibantah karena hadisnya Imam muttafaqun alaih. Nah, gitu dong, yang gagah tuh, yang pidi, percaya diri.
Bingung aja. Yang ditanya puasa tidak, orang yang tidak pernah puasa. Ya, jangan lah. Payahlah puasa, sunnah aja. Tak adalah, lah sudah. Akhirnya hilang kesempatan itu. Masih ada kesempatan, rebut tuan dan sekalian ya. Pastikan dapat 10 hari paling tidak. 7 pun okey lah, bebas dari api neraka. Kalau 8 masuk surga, dibukakan pintu surga, beres saja. Di ganjaran-ganjaran ini sekali lagi, jangan dipikir dengan otak, nggak nyampe. Yang ada, sami'na wa ata'na, itu orang beriman. Tapi kalau orang munafik, orang hipokrit, orang pelin-pelan, sami'na wa asaina, aku dengar tapi tak nak buat. Itu gaya orang munafik, tuan. Stop lah, hilangkan itu. Yang kita orang beriman, yakin. Karena Allah berfirman, ini kan pakem, kaidah atau firman Allah yang absolut, yang tidak boleh dipertikaikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Pegang itu bantan. Siapa berbuat satu kebaikan walaupun sebesar molekul, Allah tetap akan balas. Allah tunjukkan itu balas artinya. Baik, kita teruskan. An Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadan ghairuhum yuqalu aina as-saimun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Muttafaqun alaih. Ya, hadis juga peringkat tertinggi. Artinya lebih kurang daripada Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud lebih kurang, sesungguhnya dalam surga terdapat satu pintu yang disebut sebagai Ar-Rayyan. Pada hari kiamat nanti hanya orang yang berpuasa sahaja dapat memasuki pintu itu. Akan ditanya di akhirat nanti, di padang mahsyar, di manakah orang-orang yang berpuasa? Lalu orang yang berpuasa pun bangun, berdiri, berbaris, tuan sekalian. Sebab mereka semua memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan tersebut, maka pintu itu langsung ditutup. Tiada seorang pun selain mereka yang dapat masuk ke surga melalui pintu itu. Kan jaminan-jaminan yang luar biasa, tuan sekalian. Subhanallah. Tahniah pada Datuk, Datin, tuan dan sekalian yang ahli puasa. Setidak-tidaknya Isnin, Khamis, Yaumul Bid. Yang terbaik itulah tuan sekalian. Dalam satu bulan, 11 hari kita puasa. 4 Isnin, 3 Yaumul Bid, 4 Khamis. Itu just nice. Luar biasa. Hebat. Artinya kalau dibuat, itu kan 4-3-4. Itu yang terbaik. Tapi oleh karena yang maknanya kita ni yang tidak kemampuannya berbeda-beda. Enggak usah ragu-ragu. Ada pendapat yang luar biasa dari mazhab kita. Imam Syafi'i menyebutkan, kalau kalian tidak mampu melaksanakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ini membawa makna, kalau Datuk, Datin, Tuan dan Puan tak mampu 4-3-4, kita modified lah. 3-2-3. Ya Allah, Ustaz belum mampu lah, busy lah. Okey, kurang lagi 2-1-2. Enak kan? Belum boleh Ustaz. Okey, kurang lagi 1-0-1. Tak boleh Ustaz, kurang lagi 1-0-0 atau 0-0-1 atau 0-1-0. Tak boleh lagi, tempatnya tak jauh 21 dari sini. Masuk aja section 21. Entah orang degil setengah mati ya. Macam mana ini tuh ada? Janganlah macam tu. Maunya surga. Ya Allah masukkan surga. Puasa je tak mau. Surga ni mbahmu itu. Janganlah tuannya. Itu salah satu di antara senang Islam tu. Senang. Jadi begitu caranya. Tapi terlatih. Dibuat. Ada progres. Ada kemampuan untuk merubah. Kan perubahan itu kan harus suatu perkara yang mesti dilakukan oleh setiap orang yang berakal sehat. Karena Rasulullah bersabda yang artinya lebih kurang,
Orang yang untung, ada orang yang esok lebih baik daripada hari ini. Orang yang rugi, kalau esok sama aja dengan hari ini. Orang bankruptcy lebih jelek. Jadi yang ada hanya lebih baik. Naikkan sikit tapi naik. Okey, alhamdulillah. Kita teruskan dan sekalian. Keterangan berpuasa merupakan ibadah yang sangat besar pahala dan faedahnya. Ibadah lain kita dikurniakan pahala di antara 10 hingga 700 pahala sahaja. Namun pahala puasa dirahasiakan oleh Allah. Allah akan mengurniakan pahala puasa sebanyak-banyaknya tanpa dapat dihitung oleh makhluknya. Karena puasa itu separuh kesabaran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Yang maksudnya lebih kurang, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira banyaknya. Karena puasa identik dengan kesabaran. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga sahaja, tetapi perlulah juga menjaga seluruh anggota badan dari melakukan dosa. Orang yang berpuasa pada jalan Allah ialah mereka yang berpuasa dalam peperangan. Mereka sanggup berlapar dan dahaga walaupun sibuk dengan menghadapi musuh, seperti yang berlaku pada peperangan Badar Al-Kubra. Mereka mendapat pahala yang sangat besar, yaitu 1 hari berpuasa pada jalan Allah akan dijauhkan mukanya dari api neraka 70 tahun. Namun jika puasa itu akan menyebabkan tewas kepada musuh, maka ketika itu mereka wajib berbuka. Pintu Ar-Rayyan disediakan kepada orang-orang yang rajin berpuasa fardu ataupun puasa sunnah. Seperti puasa Isnin dan Kamis, puasa 3 hari dalam sebulan, atau puasa Yaumul Bid, puasa Tasua, Ashura, puasa pada bulan-bulan haram, puasa Arafah, nisfu Sya'ban dan sebagainya. Ar-Rayyan artinya minuman air hingga puas dan hilang dahaga di dunia. Mereka sanggup berlapar dan dahaga, maka di surga mereka dihidangkan dengan beraneka macam makanan dan minuman. Mereka dapat menikmati sepuas-puasnya. Ya, itulah maknanya inna ma'al usri yusra. Di sebalik penderitaan ada juga kemudahan. Jadi mesti berakit-rakit ke hulu, baru berenang ke tepian. Mana menanam dulu, baru menuai. Masak dulu, baru makan. Sekolah dulu dapat ijazah. Kerja dulu, baru dapat gaji. Itu analoginya kan begitu. Jadi kalau sudah puasa berat di dunia, tinggal ringannya di akhirat. Tak boleh Tuhan makan aja, tak pernah puasa, nanti lapar di akhirat. Kan itu aja. Bagaimanapun yang lakukan begitu. Namun kita menjelang puasa nanti kita akan tahu kan, kita ulang balik. Puasa itu ada 3 tingkatan. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khusus. Ditingkatkan begitu. Nanti kita ada begitu, ya. Kalau puasa umum sekedar tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri dari terbitnya fajar shadiq sampai maghrib, atau puasa peringkat biasa lah. Kita harus naik pada puasa khusus. Setidak-tidaknya 6 syarat harus dilakukan. Nanti kita ulang balik, kita poin-poin aja dulu. Untuk nilai puasa kita ini, walaupun puasa sunnah atau puasa pun kita, 6 ini harus kita jaga. Pertama, disampaikan akan tidak minum tadi, menjaga mulut, ikut puasa. Kedua, menjaga mata. Ketiga, menjaga telinga. Keempat, menjaga seluruh anggota badan. Kelima, yaitu jangan terlalu kenyang waktu berbuka. Dan yang keenam, mohon pada Allah supaya diterima puasa kita ini. Kita tidak boleh overconfident. Tidak boleh confident, mesti terima. Belum tentu. Untuk apapun amalan, selepas selesai mohon pada Allah. Setidak-tidaknya ikut apa diajarkan Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Selesai membangun Ka'bah, mundur 1 tapak.
angkat kedua tangan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini contoh yang luar biasa. Walaupun amalannya mulia, amal yang luar biasa, membina Ka'bah. Tapi mohon ya Allah, Rabbana taqabbal minna, terimalah kami. Terimalah amalan kami. Innaka antas samiul alim, Kau maha mendengar lagi maha mengetahui. Loh, kan gitu. Dan juga begitu, setiap kita lakukan, setidak-tidaknya akan tidur, kita berikan pada Allah. Ya Allah, kalau seandainya sepanjang hari ini banyak amal yang baik, mohon diterima ya Allah. Kalau banyak tidak baik, mohon dimaafkan. Enak aja tuan-tuan. Dengan bahasa kita pun, Allah terima. Ya, jadi jangan terlalu overconfident. Ya, itu persoalannya. Baik teman sekalian, itulah ya pengajian kita 2 tajuk saja. Kita berhenti pada hadis ke-10, tajuknya menunaikan haji dan umrah. Kita bicara tentang sekarang tambahan untuk bicara bulan Sya'ban pula. Alhamdulillah, karena kita nanti datang bulan depan sudah terlepas pula. Nah, bulan Sya'ban, bulan yang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tepatlah doa Pak Imam kita dan Tuhan sendiri, Allahumma balighna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sya'ban, baik. Kitabnya biasalah yang suka bab ibadah-ibadah atau bab fadilah-fadilah ini banyak dibicarakan dalam kitab Durratun Nasihin oleh Ustaz Usman Asy-Syakir Al-Khaybawi. Dasar pembicaranya adalah dalam surah Asy-Syura, surat Asy-Syura ayat 19 hingga 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsih wa man kana yuridu hasad dunya nuti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Shadaqallahul adzim. Artinya lebih kurang, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih kepada semua hamba-hambanya dan memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dialah Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Barang siapa menghendaki ganjaran yakni pahala di akhirat, maka kami akan tambahkan pahala kepadanya, ya didapat ganjaran dunia. Dan barang siapa menghendaki ganjaran dunia saja, maka akan kami beri balasannya di dunia, akan tetapi dia tidak mempunyai bahagianya di akhirat. Luar biasa tuan sekalian. Kenapa Al-Allamah Ustaz Usman Asy-Syakir Al-Khaybawi menjadikan ayat ini tentang rezeki? Karena bulan Sya'ban ini bulan, tuan tahu kan, di malam nisfu Sya'ban itu bulan pergantian buku baru. Buku lama akan ditutup, buku baru akan dibuka. Di saat itulah tuan-tuan mohon kepada Allah tentang rezeki. Dan ini suatu ketika amalannya itu, kadang malam-malam nisfu Sya'ban, kalau tuan-tuan mampu baca surah Yasin 3 kali. Di malam nisfu Sya'ban, Yasin 3 kali. Yasin pertama mohon pada Allah Ta'ala tetap iman dan Islam. Yasin kedua mohon pada Allah tetap diberi rezeki yang berkah banyak halalan thayyibah. Dan ketiga mohon supaya panjang umur, murah rezeki dan untuk ibadah kepada Allah. Itu salah satu di antaranya kiat-kiat yang dilakukan para ulama-ulama sufi. Apa yang terjadi? Jika simpunkan saja tahun sekali ya, masa tidak mengizinkan. Jadi dalam bulan Sya'ban ini, berdasarkan kitab ini ada 9 amalan juga. Rajab juga ada 9 amalan, Sya'ban juga begitu. Pertama, perbanyak membaca sholawat. Bulan Sya'ban perbanyak membaca sholawat. Bulan Sya'ban ini kalau di masyarakat kami disebut bulan ruah. Bulan ruah. Ruah atau Sya'ban. Kenapa disebut ruah? Karena banyak orang mengirim arwah, doa-doa, banyak kenduri, banyak orang-orang jemput untuk tahlil, untuk arwah. Kenapa? Akan sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Nah, kita hadiah pada ibu bapak atau dan anak kita. Mereka juga merasa bangga karena akan masuk bulan Ramadan. Dihadiahin. Itu bulan arwah, bulan ruah. Baik. Yang kedua, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Karena dasarnya juga jelas Tuhan sekalian. Di sini Rasulullah SAW bersabda,
ma min sautin ahabba ila Allah taala min sauti abdin mudrimin taba ila Allah taala fayaqul labbik ya abdi salma turid. Tidak ada suara yang paling disukai Allah daripada suara seorang hamba yang berdoa dan taubat kepada Allah taala. Maka Allah berfirman, aku di sini hai hambaku, mintalah apa-apa yang engkau inginkan. Al-hadis hadis sahih. Ini berkenan bulan Sya'ban. Kemudian banyak kasih sayang. Kita berbanyak kasih sayang, terserah pada keluarga dan sebagainya. Kita ambil poin-poin saja. Yang keempat, tuan sekalian, di malam nisfu Sya'ban saya sebutkan tadi, malam tuan-tuan, malam pergantian buku. Persiapkan tuan-tuan siangnya puasa. Puasanya tuan sekalian, di malam nisfu Sya'ban itu nanti kalau boleh salat dan baca Quran dan sebagainya. Karena Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda begini, yarfa'ullahu amal ibad kulha fi hadha syahr. Allah telah menerima semua amalan para hamba Allah di bulan ini. Al-hadis disahihkan oleh sementara para hadis. Jadi malam nisfu Sya'ban, malam pergantian. Lakukan sesuatu yang luar biasa. Jangan biasa-biasa, yang luar biasa. Salah satu di antara yang puasa, siangnya puasa. Amalan selanjutnya adalah puasa. Kita gabungan sekali. Puasanya di bulan Sya'ban ini agak spesial. 3 di awal bulan, 3 di pertengahan, 3 di akhir. Mana dasarnya? Qala Rasulullah SAW, man shoma salasata ayyamin min awal Sya'ban wa salasata min awsatihi wa salasatan min akhirih kataballahu lahu sab'ina nabiyyan wa kana kama abdallaha ta'ala sab'ina aman wa in mata fil jasad mata syahidan. Arti lebih kurang barang siapa berpuasa 3 hari di awal bulan Sya'ban. Awal bulan Sya'ban itu 1 hingga 10. Pertengahan bulan Sya'ban 11 hingga 20. Akhir bulan 21 hingga 30. Terserah bagaimana Datuk Datin melaksanakannya. Berturut-turut boleh 1, 2, 3 boleh. 1, 3, 5, 1, 5, 7 and so on. Terserah. Tapi untuk bulan pertengahan bulan, kalau boleh jatuhkan Yaumul Bid 13, 14, 15. Untuk akhir bulan juga bebas. Yang penting 3, 3, 3. Apa yang dapat? Dianggap ibadah selama 70 tahun. Dan akan mendapat 70 Nabi. Dan kalau mati tahun mati syahid. Keluar biasa. Ini amalnya untuk di nisfu Sya'ban. Puasa. Kemudian, baca Quran tadi. Sudah kami sampaikan. Atau sholat sunnah. Sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Dasarnya apa? Ini panjang hadisnya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril lailatul nisfi min Sya'ban wa qala Muhammad hadhihi la tuftahu fi abwab as-sama ila akhirih, panjang. Yang lebih kurang pada malam nisfu Sya'ban saya didatangi Jibril dan mengatakan, ya Ahmad, bangkit, angkat kedua tangan, salat pada Allah Ta'ala, minta pada Allah Ta'ala. Allah akan mengabulkan segala permintaan. Segala dosa akan diampunkan, permintaan dikabulkan. Kecuali 10 golongan. Nah ini yang saya ingat balikan dengan 10 golongan ini. Tuan-tuan jangan sampai ada di antara 10 golongan ini. Ini tidak akan diterima oleh Allah SWT kecuali taubat dan nasuha. Pertama, orang syirik. Orang musyrik. Syirik kepada Allah. Kedua, sahiran, tukang sihir. Ketiga, kahin. Kahin itu bomoh. Yang keempat, musyahin. Orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka bergaduh. Musyahin itu orang yang suka bergaduh. Kerjanya gaduh aja. Mencari sesuatu tidak baik saat temannya itu. Yang kelima, mutminah khamrin, pemabuk. Yang keenam, musyrikun zina. Orang selalu melakukan zina. Ketujuh, akil riba, pemakan riba. Yang ke-8, akal walidain, orang berani atau menderhaka pada kedua orang tua. Yang ke-9, awin namam, orang yang suka mengadu domba atau batu api. Dan yang ke-10, qati urami, orang memutus tali persaudaraan. Mendengar ini, Rasulullah SAW terus mengambil air sembahyang. Sembahyang sunnah. Waktunya antara maghrib sampai subuh. Sampai menjelang subuh lah. Terserah tuan kalian. Bahasanya juga bebas. Yang niatnya tentu usolli salatal nisfi Sya'ban. Rahmatan lillahi ta'ala.
atau makmuman atau imaman. Ajak libatkan putra-putri kita. Bahkan tuan sekalian, guru saya di Suralaya di Bandung, ada ustadz yang selalu mengajar ibu sekalian itu, yang sama dengan kami adalah Tarekat Nasabiniyah Qadiriyah, Abah Anom. Itu kalau setiap nisfu Sya'ban dan sekalian, salat 100 rakaat. Ulama lain ada 1000 rakaat dan macam-macam lah. Karena mereka inginkan mendapatkan sesuatu yang lebih di malam-malam penentuan begitu. Ada bagi tuan dan puan untuk salat 2 rakaat saja. Lakukan. Itu latihannya dulu. Jangan ngomel lagi. Iya ke, betul ke, sokeh ke, itu aja kerjanya. Baik, salat sunahnya 2 rakaat, tetapi ada perbedaannya. Bacaannya bebas. Sholli suratan Allahu Akbar, rakaat pertama, Qul ya kafirun, kedua Qul Ahad, atau surah langganan saja. Namun di akhir sujud yang terakhir, dulu saya sampaikan dan sekarang ya, sujud yang terakhir ditambah doa oleh Rasulullah SAW setelah subhana rabbil a'la wa bihamdih, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana'a 'alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Ayo kita sama-sama baca. Saya dulu, tuan dan paniku saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana'a 'alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana'a 'alaika anta kama asnaita ala nafsika fakal hamdu hatta tarda. Kalau tidak silap dulu sudah kami sampaikan kertas kecil itu, dibuka balik coba. Itu yang dibaca oleh Rasulullah di malam nisfu Sya'ban. Kemudian ada masalah lagi, ayo baca surah Yasin. Kenapa surah Yasin? Dalam tafsir Hamami, tafsir Yasin oleh Imam Hamami disebutkan Rasulullah SAW bersabda, membaca surah Yasin itu nilainya satu Yasin khatam Quran 10 kali. Yasin ada qalbul Quran, hatinya Quran. Coba bayangkan, 10 doa dimakbulkan, 10 bala dihindarkan. Yasin. Jadi Pak Yasin sama-sama. Lepas itu minta kepada pertama kali ya tetap iman dan Islam. Kemudian baca Yasin lagi, mohon kepada Allah Ta'ala tentang rezeki. Kan kita perlu rezeki yang halalan thayyibah, yang berkah dunia akhirat. Mohon pada Allah Yasin ketiga tentang umur kita, kesehatan kita, supaya diberi umur yang panjang, murah rezeki, juga bisa ibadah kepada Allah. Itu aja. Tak mampu 3 ya 2, tak mampu 2 ya 1. Tak mampu 1 yang baca Fatihah, tak boleh baca Qul Huwallahu Ahad, tak boleh baca Alif Ba Ta, tak boleh mati aja sudah. Keterlaluan banget sudah. Keduanya, lakukan sesuatu yang terbaik macam itu. Hanya setahun sekali tuan. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Nah, itu di malam nisfu Sya'ban. Dan kemudian yang lain mengagungkan bulan-bulan yang Sya'ban. Seperti kita mengagungkan bulan Rajab. Dasarnya apa? Qala Rasulullah SAW, man azama Sya'bana wa taqallahu ta'ala wa ilma bi ta'ati wa amsaka anil ma'siyah ghafara ta'ala dunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanah minal balaya wal amradi kulliha. Artinya lebih kurang, barang siapa mengagung-agungkan bulan Sya'ban, yaitu memuliakan bulan Sya'ban dengan takwa kepada Allah dan berbuat ketaatan kepadanya, maka serta menahan diri daripada perbuatan maksiat, maka Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosanya dan menyelamatkannya di dalam tahun itu dari segala macam bencana dan daripada macam-macam penyakit. Luar biasa kan? Kita mengagungkan, kita nawa itu, saya Allah, saya memuliakan bulan Sya'ban supaya apa yang diajarkan oleh Rasulmu. Dan terakhir, yaitu sholat malam atau qiyamul lail. Nah, qiyamul lail di bulan Sya'ban. Karena dasarnya ini juga luar biasa.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatal idaini wa lailatal nisfi min Sya'ban lam yamut qalbu idza hina tamutul qulub. Barang siapa yang menghidup-hidupkan malam 2 hari raya dan malam nisfu Sya'ban, tanya dengan qiyam, ya, maka hatinya tidak akan mati di saat mana semua hati-hati akan mati. Oke, tuan sekalian, begitulah salah satu di antara beberapa amalan yang kita lakukan di bulan Sya'ban. Kita lakukan Sya'ban dari kata-kata Shin, Asyarah, kemuliaan, Al-Izzah, Ainnya Izzah, kemuliaan, ya. Sya'ban, Shin, Ain, Ba, Al-Bir, kebaikan, Ba, Alif, Al-Ufah, Ufah lemah lembut, Nun, Nur, cahaya. Jadi itu lakukan begitu. Bulan kita muliakan dan kita selalu doa yang dijadikan Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita sekalian, selamat beribadah. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu anugerah yang luar biasa, kemampuan untuk melakukan begini di bulan yang demikian ini. Karena kalaulah Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita, anugerah yang kita tidak gunakan, itu rugi besar, tuan-tuan. Ya, anugerah yang dipersiapkan, yang diberikan kepada hambanya, tuan-tuan tak kisah, itu berat, tuan sekalian. Ya, seperti sering saya sebutkan, Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu bagaikan kalau itu hadiah daripada Allah Ta'ala. Saya ulang balik, contoh saya suka buat macam itu, tuan-tuan sekalian. Contoh, tuan-tuan, macam ini, katakan sekuntum mawar putih lah. Sekuntum mawar putih atau sekuntum mawar merah. Ini kalau diberikan pada seorang gadis cek mek molek yang cantik, yang ayu, yang anggun, maka akan disimpan, dimasukkan di pintu atau di bilik tamu atau di hall begitu, maka cantik, indah, mekar, baunya wangi, indah suasananya. Tapi apa kata kalau sekuntum mawar putih ini atau mawar merah ini diberikan seekor monyet atau beruk atau bahasa Jepangnya ketek, tuan sekalian. Hancur lebur jadi debu, layu sebelum berkembang, berantakan, tuan-tuan. Macam itulah. Sehebat apapun bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, kalau yang menerima adalah orang yang tak paham, orang yang tak kisah dengan anugerah, hancur, tuan-tuan. Tak ada nilai sama sekali. Jadi tahniah pada Datuk, Datin, tuan sekalian yang diberi kemampuan Allah Ta'ala bisa menyerap, bisa menikmati anugerah itu dan kita laksanakan sewajarnya. Bahkan dilebihkan, karena kelebihan-kelebihan itu yang akan dilebihkan oleh Allah Ta'ala sekarang. Karena Allah sudah berfirman, Anna inda dhani atibih, aku terserah dengan hambaku. Hambaku serius juga aku serius. Hambaku main-main, aku juga main-main. Jadi jangan pernah main-main dengan Allah Ta'ala, masih serius. Tahu tidak serius atau tidak, itu Allah yang mengetahui. Karena Allah sudah berfirman dalam kitab Zabur. Dan sekali kitab suci juga itu. Hai Daud, Allah berfirman, kalau hambaku yang mau menyerahkan total kepadaku, segala-galanya kembali kepadaku, itu saya lihat daripada hatinya, dari dalamnya hatinya, keikhlasannya, maka aku akan tanggung. Aku akan selamatkan daripada malapetaka dan apapun juga. Akan saya sampaikan apa yang dihajatkannya. Tapi sebaliknya, kalau hambaku yang tidak menyerah kepadaku, tidak kembali kepadaku, itu saya lihat daripada hatinya, dari niatnya, maka aku akan bebaskan dia, aku hancurkan di mana dia. Coba bayangkan sekalian. Jadi Allah SWT itu maha cemburu, tuan dan sekalian. Bukan hanya cemburu, maha cemburu. Apapun juga kita serahkan kepada Allah. Apapun juga lillahi ta'ala. Dan itu Allah tidak mau ucapan, tidak mau omongan. Yang Allah lihat adalah hati. Baik atau tidak, kalau semua ngomong, semua orang bisa ngomong dan sekalian. Bicara boleh, tapi hatinya. Karena Allah SWT melihat hati. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la yanzur ila ajamikum wa la yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak melihat rupa parah kita, tidak melihat pakaian kita dan jelenggernya kita ini, tapi Allah tengok hati kita dan niat kita. Itu jelas. Jadi oleh itu perbaiki terus, kita perhalusi niat kita untuk mendekat diri pada Allah Ta'ala. Baik tuan ya. Jadi tahniah tuan sekalian yang Rajab lakukan ibadah
Ini Syaban sebentar lagi juga lakukan begitu. Jangan pernah ragu-ragu untuk melakukan perbuatan yang baik, karena kita sedang menyebutkan lillahi ta'ala, itu urusan kita dengan Allah Ta'ala. Entah manusia puji ke, benci ke, tak kisahlah tuan-tuan. Jangan dengar kata orang, kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Itu aja tuan sekalian. Dan akhirnya terakhir, sekalian, saya gambarnya ada di back itu. Kami insya Allah pada 7 hari bulan ini balik juga ke Indonesia lagi tuan sekalian, untuk mengurus sertifikat daripada tanah yang kita beli itu tuan sekalian ya. Insya Allah kami akan bangun bangun pada asrama 3 tingkat juga sekalian. Insya Allah nanti gambarnya saya bawa ke sini untuk saya tunjukkan pada Datuk dan sekalian selalu membantu pada kami. Jangan pernah ragu-ragu, kami lakukan begitu. Bahkan kalau tuan sekalian nanti ada, kalau Bapak mau tahu, dia ada itinerary di situ. Insya Allah bulan 6 bulan Mei. Bulan Mei tepatnya tanggal 6 sampai 10 buat tuan dan puan kalau ikut rombongan kami akan rombongan, karena salah satu di antara beberapa murid kami di KDLBSB ingin minta berkunjung ke sana. Jadi hanya 10 orang saja. Saya akan pastikan dapat satu bus 30 atau 35 orang. Jadi kalau tuan dan mau sanggup bersama dengan kami, perjalanannya 5 hari 4 malam. Itinerary-nya begini, insya Allah nanti puan boleh baca di situ. Kita berangkat dari KL menuju ke Yogyakarta. Ke Yogyakarta dan tidur di Yogyakarta untuk berjalan shopping di Malioboro dan keindahan kota Yogyakarta. Apa-apa saja banyak melakukan di sana. Kita 1 hari tidur di hotel Yogyakarta. Kemudian hari keduanya kita berziarah kepada 3 makam wali, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Kemudian kita akan tidur di Semarang, di Hotel Semarang di Simpang 5 untuk juga shopping melihat keindahan kota Semarang, Jawa Tengah. Dan Masjid Agung sana indah sekali. Dan sekalian kita akan qiyam melalui sana. Dan kemudian hari ketiganya langsung pergi ke Sarangan. Sarangan itu tempatnya indah sekali di atas bukit tuan sekalian. Tuan-tuan orang Malaysia suka sekali datang ke sana. Ya, kita tidur di Hotel Sarangan juga. Hari ketiga. Hari keempatnya kita berjalan ke lihat Pondok Pesantren Gontor dan juga Pondok Pesantren Asyafiyah, dan kita tidur di Asyafiyah. Di pondok kita punya wisma di sana. Hasil data bantuan tuan sekalian ada wisma. Wisma kami bisa menampung sekitar 30-40 orang. Alhamdulillah. Ya siap 1 bilik 2 orang dan ada bilik airnya. Kita sudah susun begitu baik sekali. Dari situ kita baru balik besoknya ke Surabaya. Jadi berangkat KL Yogyakarta, nanti baliknya Surabaya KL. 5 hari 4 malam, jangkaan biaya 1.850 all in. Tiket, return dan semuanya, termasuk bagasi, semuanya sama sekali. Itu semua sekalian. Kalau tuan ikut, silakan. Masih lama lagi, 6 Mei sampai 10 Mei. Akhir bulan Syawal. Akhir Syawal kita melakukan di sana. Ya udah sekalian, mudah-mudahan kita bisa melihat bangunan dan di sana sambil enjoy, sambil senang. Bagi orang yang nak honeymoon, bagus tuan sekalian. Jogja bagus, Sarangan bagus, Semarang juga bagus. Ini kesempatan untuk sekalian. Itu aja. Terima kasih atas segala-galanya. Mari kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa negara kita aman, tentram, sejahtera. Baladatun tayyibatun warabun ghafur. Dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Putra-putri, cucu-cici yang berguna bagi agama, manusia, bangsa dan negara. Dan semoga Allah Ta'ala memberi kemenangan perjuangan rakyat Palestin. Dan yang gugur menjadi syuhada. Dan sekali lagi Allah menghancurkan Zionis Yahudi lanatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan wa tayyiba. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ij'al sultana nasira bi rahmatir rahimin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus salat duha.